4 tahun lalu, Cristiano Ronaldo meninggalkan Piala Dunia dengan air mata. Tidak ada yang tahu apakah ia masih akan memiliki kesempatan untuk kembali. Namun takdir memberinya satu kesempatan lagi. Di usia yang sudah melewati 40 tahun, ketika banyak legenda telah pensiun, Ronaldo justru kembali memimpin Portugal di panggung terbesar dunia. Kini satu rintangan besar sudah menunggu. Portugal harus berhadapan dengan Kroasia. Tim yang terkenal karena mental baja dan kemampuan bertahan hingga detik terakhir. Pertanyaannya bukan lagi apakah Ronaldo masih mampu mencetak gol. Pertanyaannya adalah, mampukah ia membawa Portugal selangkah lebih dekat menuju final Piala Dunia? Atau justru malam ini akan menjadi akhir dari perjalanan seorang legenda? Untuk memahami betapa besarnya arti pertandingan ini, kita harus kembali ke masa ketika semuanya dimulai. Jauh sebelum Cristiano Ronaldo dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa, ia hanyalah seorang anak dari Pulau Madura yang membawa mimpi begitu besar. Mimpi yang bahkan terdengar mustahil bagi banyak orang. Menjadi pemain terbaik dunia mungkin bisa diraih dengan kerja keras. Tetapi membawa Portugal menjadi juara dunia, itu adalah tantangan yang jauh lebih berat. Sejak mengenakan seragam Portugal pada tahun 2003, Ronaldo sudah memikul harapan jutaan rakyat. Ia bukan sekadar pemain muda berbakat. Perlahan, ia berubah menjadi simbol harapan sebuah bangsa. Ia melewati Euro 2004 yang berakhir dengan air mata di kandang sendiri. Ia merasakan pahitnya tersingkir di Piala Dunia 2006 ketika Portugal hanya mampu finish di peringkat keempat. Tahun demi tahun berlalu, turnamen demi turnamen datang silih berganti. Namun, mimpi terbesar itu belum juga menjadi kenyataan. Di level klub, Ronaldo memenangkan hampir semuanya. Liga Champions, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Ballon d'Or berkali-kali. Rekor demi rekor ia pecahkan, tetapi setiap kali kembali mengenakan seragam Portugal, tekanan itu selalu terasa berbeda. Karena di hadapan negaranya sendiri, yang dinilai bukan hanya jumlah gol, melainkan apakah ia mampu membawa Portugal berdiri di puncak dunia. Banyak orang pernah meragukannya. Ada yang mengatakan, masa emas Ronaldo sudah habis? Ada pula yang percaya, Portugal harus segera mencari pemimpin baru. Namun setiap kali keraguan itu datang, Ronaldo selalu menjawabnya dengan satu cara yang paling ia kuasai. Bekerja lebih keras, itulah yang membuatnya tetap bertahan hingga hari ini. Di usia yang sudah melewati 40 tahun, ketika sebagian besar rival seangkatannya telah lama gantung sepatu, Ronaldo masih berlari, masih berlatih, masih menjadi orang pertama yang ingin memenangkan setiap pertandingan. Dan malam ini, semua pengalaman itu akan kembali diuji. Di seberang lapangan, sudah menunggu Kroasia. Tim yang mungkin tidak selalu dipenuhi pemain dengan harga transfer fantastis, tetapi hampir selalu menjadi lawan yang menyulitkan siapapun. Kroasia memiliki karakter yang sangat berbahaya. Mereka disiplin, sabar, dan jarang kehilangan ketenangan dalam pertandingan besar. Di lini belakang berdiri Ben Dias yang siap menjadi benteng terakhir. Dan di depan mereka semua, tetap berdiri satu sosok yang mengenakan nomor 7, Cristiano Ronaldo. Mungkin kecepatannya tidak lagi seperti 10 tahun lalu. Mungkin driblenya tidak lagi sesering masa muda. Namun instingnya sebagai pencetak gol masih menjadi ancaman bagi siapapun. Yang lebih penting lagi, kehadiran Ronaldo memberikan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan statistik. Dalam beberapa turnamen terakhir, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka mampu menjegal tim-tim favorit. Mereka tidak membutuhkan penguasaan bola yang mutlak untuk menang. Mereka hanya membutuhkan satu momen, satu kesalahan lawan, lalu menghukumnya dengan sangat efektif. Inilah yang harus diwaspadai Portugal. Namun Portugal hari ini juga berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Jika dulu semuanya bergantung kepada Cristiano Ronaldo, kini ia dikelilingi oleh generasi baru yang lapar akan kemenangan. Ada Bruno Fernandes dengan visi bermain yang luar biasa. Ada Bernardo Silva yang mampu membuka ruang sekecil apapun. Ada Vitinha yang menjadi pengatur tempo permainan. Ada Rafael Leao dengan kecepatan yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam hitungan detik. Kepercayaan diri, semangat, dan keyakinan bahwa Portugal mampu menghadapi siapa saja. Jika Portugal mampu melewati Kroasia malam ini, jalan menuju babak berikutnya akan semakin terbuka. Namun setiap langkah setelah itu akan menjadi ujian yang lebih berat. Tidak ada lagi pertandingan yang mudah. Setiap lawan adalah tim terbaik yang berhasil bertahan di panggung terbesar dunia. Karena itulah, laga malam ini terasa lebih dari sekadar pertandingan babak gugur. Ini adalah ujian mental, ujian pengalaman, dan mungkin salah satu bab terpenting dalam perjalanan Cristiano Ronaldo bersama Portugal. Apakah ini akan menjadi malam ketika sang kapten sekali lagi membuktikan
bahwa usia hanyalah angka atau justru menjadi pengingat bahwa setiap legenda, sehebat apapun, pada akhirnya tetap harus menghadapi garis akhir? Jawabannya akan kita saksikan di atas lapangan. Satu hal yang pasti, selama peluit akhir belum berbunyi, jangan pernah meragukan seorang Cristiano Ronaldo. Karena sepanjang karirnya, berkali-kali ia telah membuktikan bahwa ketika banyak orang mulai berhenti percaya, disitulah ia justru menciptakan kisah yang paling sulit dilupakan. Sekarang, tinggal satu pertanyaan yang tersisa. Akankah malam ini menjadi langkah baru menuju impian terbesar Portugal? Atau menjadi salah satu malam paling emosional dalam perjalanan seorang legenda? Kita akan segera mengetahuinya. Bagaimana menurut kalian? Mampukah Cristiano Ronaldo kembali menulis sejarah bersama Portugal? Atau justru Kroasia yang akan menghentikan langkah sang legenda malam ini? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar.